Jadi pemain bola. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kamu namanya siapa? Habibi. Habibi. Oh. Bagus namamu. Nama panjangnya siapa Habibi? Dipakai? Dipakai mic-nya? Udah. Loh, bukan. Nama panjang kamu Habibi siapa? Dipakai mic-nya? Enggak kedengeran. Tahu. Mic-nya dipakai gini loh sayang. Kamu ngomongnya pakai mic. Gak tahu. Nama panjang. Mic-nya jangan ditaruh bawah. Naruh gini. Kamu nama panjangnya Habibi siapa? Gak tahu. Duh. Nama panjang kan gini. Ayo kamu tadi siapa? Hasan Abjar Al Ghifari. Nah, panggilannya Giva. Duh, gitu. Kamu panggilannya siapa? Dipakai. Firza Habibi. Sing jelas toh. Firza Habibi. Wilca. Gini, wes tak kasih peraturan. 3 orang ini kalian tak sangoni kalau mic-nya tidak ditaruh bawah. Kalau ditaruh bawah kayak Wilja. Duh. Mic-nya ditaruh atas gini sayang. Pakai. Nah, di sini sehari-hari pakai bahasa apa? Jawa. Bahasanya Jawa. Tapi entah kenapa saya merasa bahasa Jawanya berbeda dengan bahasa Jawa saya. Jadi gini, karena perbedaan tradisi, perbedaan bahasa, saya pakai bahasa nasional Indonesia. Tapi nanti kalau misalkan ada apa ya bahasanya, kecirit ya. Kalau ada bahasa keceplok, kalau ada bahasa yang beda antara saya dan jenengan. Kalau di sini saya apa? Enyong. Berarti di sini ngapa? Kalau jenengan, kamu, sirah. Kalau di Surabaya, Jawa Timur, sirah itu kepala. Kalau di sini kepala apa? Endas. Ya wes gak apa-apa. Endas. Kalau di Surabaya endas itu buat hewan. Tapi karena perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, tidak masalah. Indonesia dengan berbagai tradisi, perbedaan suku, perbedaan bahasa, tapi bersama-sama tetap satu jua. Bon, jadi gini, nanti kalau ada bahasa saya yang tidak sama dengan sini, kok jenengan nggak paham, jenengan bisa kasih sinyal dengan wajah begini. Gitu, berarti bahasanya beda. Setuju? Nanti kalau jenengan ada bahasa yang nggak paham gini. Gitu, nggih. Biar saya tahu kalau jenengan nggak paham bahasanya. Karena perbedaan bahasa dan tradisi, saya mau tanya, tradisi orang Kediri biasanya kalau pengajian kayak gini sebentar apa lama? Lama ya? Biasanya kalau pengajian kayak gini selesainya jam berapa? Ya dower lambeku. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau belum pernah atau belum kenal, perkenalkan dalam asmo nama saya. Kalau di bahasa sini nama saya apa? Arane Nyong. Perkenalkan arane Nyong. Nama saya Nami Kulo. Kalau di Surabaya Nami Kulo. Kalau di sini arane Nyong. Nama saya Umi. Jangan salah paham dengan nama Umi. Jangan mengira Umi itu Umi. Nama saya memang asli Umi. Jadi kalau di Surabaya panggilannya ada yang panggil Mbak Umi, Kak Umi. Itu nama asli saya. Kalau di sini Mbak panggilnya apa? Hah? Teteh? Boleh, Teteh Umi.
Nama saya Umi, dalem saking Surabaya, dari Surabaya, Jawa Timur. Perbedaan bahasanya lumayan banyak. Kalau saya belajar dari tradisi bahasa Ngapak, itu perbedaannya di belakang katanya. Kalau Ngapak itu A, kalau tempat saya Surabaya itu diakhiri O. Jadi kalau jenengan tahu biasanya bahasa Ngapak itu apa, kalau di Surabaya opo. Itu kalau di tempat saya. Berarti kalau di bahasa Ngapak sapa, di Surabaya sopo. Makanya kota Surabaya kalau di orang lokal biasanya ngomongnya bukan Surabaya, tapi Surabaya. Ada yang pegang mic? Jangan ada suara yang di mic selain suara saya ya. Kalau Surabaya, jadi kalau A, kalau di Surabaya Surabaya. Jadi kalau di sini sopo apa? Sopo. Oh sapa. Nah, jenengan sapa, saya sopo. Berarti kalau jenengan camat, saya cok. Berarti yang saya hormati Bapak Comot. Berarti kalau Bapak Ibu sandal, saya ada sholawat yang selalu saya bawa setiap pengajian sebagai istiqomah. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen doanya mandi, tahu mandi? Mandi itu ampuh, mujarab. Kalau bahasa sini apa? Manjur. Kalau pengen doanya manjur, caranya jenengan harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Amal ibadah yang dilakukan secara ajeg, terus menerus dan konsisten. Maksudnya bagaimana itu? Jenengan bedakan orang yang bangun malam tahajud dengan yang tidak tahajud, itu konsistensi. Manjurnya doa itu berbeda. Lebih manjur yang punya istiqomah. Kalau jenengan tahu kenapa para kiai itu doanya mandi-mandi, manjur-manjur, karena beliau-beliau punya istiqomah, punya riyadhah. Kalau orang Jawa bilang tirakat. Tahu bahasa tirakat? Nah, tirakat itu bentuk istiqomah. Kenapa istiqomah dinamakan tirakat? Karena istiqomah itu kelihatannya saja mudah, tapi kalau dilakukan berat. Betul? Coba sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang hadir di sini, biasanya kalau malam bangun ya? Bangun ya? Bangun, alhamdulillah. Ngapain? Pipis. Ada yang bangun malam untuk sholat tahajud dan berdoa. Doanya lebih manjur daripada orang yang tidak bangun malam. Atau tidak bangun malam tapi punya istiqomah yang lain. Setiap hari baca sholawat, setiap hari baca sholawat 1000. Dia punya istiqomah. Kayaknya gampang tapi susah. Kenapa Bu? Oh, nggak kelihatan. Jenengan tenang saja, jenengan tidak kelihatan, kulo yang keliling-keliling. Nanti saya yang keliling-keliling. Sebelah sini sudah kelihatan ya? Sudah, sini sudah. Sudah. Jadi saya gunakan sholawat ini untuk istiqomah. Setiap kalau baca sholawat ini, setiap pengajian saya pasti baca sholawat ini. Tapi nanti khusus untuk sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah dulu. Yang khusyuk, yang khidmat, sambil diangen-angen. Tahu angen-angen? Angen-angen itu bahasa Indonesianya ya mengangen-angen. Ia menghayati sambil dihayati dan dipikirkan apa keinginan terbesar jenengan. Saya kepingin anak-anak saya, keturunan saya solih-solihah sambil lisannya baca sholawat. Ngoten nggih? Jenengan tahu basa nggih? Nggih itu ya. Kalau di sini apa? Ya. Nah, berarti jenengan yang ikut saya. Nggih. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah sin ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala Muga-muga bacanan muga-muga barokah wacanan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat tambah sehat. Sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah-wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah kenapa kok gak mau? Lah semua yang hadir di sini calon jenazah toh nggih? Nggih, tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sak karepmu, hiduplah sesukamu. Tapi ilingo, tapi ingat, kamu pasti mati. Sebelah kanan mati. Yang sebelah sini mati. Sebelah kiri mati. Kiri mati. Buri mati. Sing berdiri keri-keri. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Itulah kenapa kita hidup semuanya kita niatkan untuk mencari bekal, cari sangu, gawe mati, ngelakoni keapian, melakukan kebaikan, menjauhi larangan Allah. Ngaten nggih Bu nggih? Apalagi pada malam hari ini kita semua kumpul di sini dalam rangka memperingati perjalanan spiritual Rasulullah. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Yang dimana bulan Rajab ini itu merupakan bulan istimewa. Kenapa dinamakan bulan yang istimewa? Yang pertama,
banyak yang taubatnya diterima oleh Allah di bulan Rajab. Kalau jenengan tahu ada nabi yang kelepasan makan buah khuldi. Siapakah dia? Nabi Adam. Taubatnya diterima juga pada bulan Rajab. Yang kedua, kenapa bulan Rajab dinamakan bulan istimewa? Biasanya kalau orang Jawa bilang tengeran. Tahu tengeran? Tengeran itu cilik. Bukan. Tengeran itu tanda. Oh, sini apa bahasanya? Cili-cili. Bulan Rajab adalah cili-cili. Gitu. Cili-cili. Oh, ciri. Ciri-ciri. Ya wes, gak apa-apa. Bulan Rajab sebagai penanda bahwa sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan bulan yang istimewa, nggih menika bulan Ramadan. Jadi setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebagaimana doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna lana waghfir. Itu artinya begini, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga kita bisa bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Yang ketiga, di bulan Rajab ini ada perjalanan spiritual Rasulullah, yang dimana perjalanan ini menjadi perjalanan yang istimewa. Kenapa? Karena ketika Rasulullah melakukan perjalanan ini, Rasulullah juga menerima perintah yang paling penting, yakni perintah sholat. Kenapa perintah sholat menjadi perintah yang istimewa? Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Rasulullah langsung yang dipanggil oleh Allah dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Tahu Palestina ya, Bu? Palestina itu Kediri belok kanan. Ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Yang dulu perintah sholat itu bukan hanya 5 waktu, tapi berapa waktu? 50 waktu. Kenapa kok tidak jadi 50 waktu? Wong 5 waktu saja kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Oh, pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Itu langsung dicatat sama malaikat, wong gendeng. Sholat digandeng-gandeng, sholat kadang ninggal, ada atau banyak? Banyak. Wong kaya ngono ana apa akeh? Ninggal sholat mergo saking repote kerja, wonten apa kathah? Kathah. Kalau di sini kathah bahasanya apa? Akeh. Akeh, Bu. Jenengan titeni, jenengan tandai. Biasane sing gampang ninggal sholat itu biasanya kerudungnya warna coklat. Ya nek ora warna coklat biasanya kudungnya warna ungu. Ya nek ora warna ungu biasanya kudungnya warna hijau. Ya nek ora warna hijau biasanya kudungnya warna ora ireng. Kalau ireng enggak. Kalau malam hari ini ada yang pakai kerudung ireng, berarti orangnya solihah. Kerudung hitam, alhamdulillah.
Makanya perjalanan Isra Mi'raj ini dinamakan perjalanan yang istimewa. Perintah sholat pertama kali bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Sebagaimana yang sering kita dengar, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Di sini siapa yang belum pernah ziarah Mekah Madinah, angkat tangan. Yang belum pernah ke Mekah Madinah, angkat tangan. Yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Yang belum pernah ke sana tapi nggak angkat tangan, tak doakan sandalnya hilang. Yang belum pernah ke sana angkat tangan. Yang angkat tangan semoga segera berangkat ke sana. Amin Allahumma amin. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini dinamakan perjalanan yang istimewa. Kenapa? Dari persiapannya saja. Itu sebelum Rasulullah melakukan perjalanan ini, Rasulullah dibelah dulu dadanya. Dibelah dadanya, dibersihkan dulu hatinya oleh malaikat Jibril di samping sumur Zam-Zam. Biasanya kalau adik-adik itu tahu ada lagunya begini. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi-Mu. Tahu lagunya? Untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17. Ibu-ibu kalau nggak tahu lagunya bunyi aja, nggak hafal. Apa-apa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi lagu-lagu seperti ini itu ya adik-adik nggak harus bisa, tapi sebaiknya lagu-lagu seperti ini yang dikonsumsi. Karena melihat tantangan zaman, sekarang adik-adik yang dilihat di HP, kalau orang Jawa bilang nggak karu-karuan. Tahu nggak karu-karuan? Yang dilihat di HP nggak beraturan. Lagu-lagu yang dikonsumsi kadang nggak dipilih. Yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Oke, ya giliran lagu gini ya apal kabeh. Ya ora apa-apa, alhamdulillah. Perintah sholat menjadi perintah yang istimewa. Di sini letak masjid di mana ya? Masjidnya di mana? Tangannya nunjuk. Oh ini ya. Biasanya jamaah yang di sini sepi apa rame? Rame ya? Alhamdulillah. Yang sholat di sini biasanya yang hadir juga segini-gini ya? Alhamdulillah. Berarti jamaah sampai penuh gitu ya? Sampai di luar-luar. Orang di sini jero blas. Tidak jauh-jauh. Saya tidak membicarakan daerah lain. Daerah sini saja. Tadi maghrib, tadi isya, saya istirahat di satu masjid untuk sholat isya. Masjidnya bagus, megah, gak ada jamaahnya. Gak ada jamaahnya. Isya gak ada jamaahnya. Masjidnya besar, bagus, mewah, megah, gak ada jamaahnya. Kenapa? Oh, pada kesini semua. Padahal kumpul di sini itu bukan hal yang wajib. Justru hal yang wajib adalah melakukan sholat. Yun sewu bu, sholat saja itu kan kadang kita pilih-pilih hadirnya. Coba saya tanya, sholat subuh dengan sholat hari raya, jamaahnya banyak mana? Hari raya. Kalau di sini hari raya namanya apa? Rioyo. Lebaran apa? Lebaran. Sholat fardu dengan sholat lebaran biasanya jamaahnya banyak lebaran. Gimana pembetan? Tak tanya, sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib?
sholat lebaran hukumnya wajib apa sunnah? Jamaahnya banyak subuh apa lebaran? Kenapa? Karena kelambine, kudunge, kalunge, gelange, tapi utange. Ana wong kaya ngono ana? Ana apa akeh? Wonge tekan kene. Kudunge warna coklat. Baleni maneh. Baleni maneh. Sholat lebaran biasanya lebih banyak jamaahnya. Soalnya kenapa? Kelambine anyar, kudunge, gelange, tapi utange. Ana apa akeh? Ana wong kaya ngono. Wonge tekan nang kene. Kudunge warna. Ngapunten, yang pakai kudung ireng di sini bukan cuma aku tok. Kudung ireng yang jenengan maksud wonge nang nisor panggung apa ning dhuwur? Ana kudung ireng. Ora meng aku tok, ora meng nyong tok. Kudung ireng yang jenengan maksud wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu, setelah ini masjid harus banyak jamaahnya, bukan hanya bangunannya yang mewah. Karena masjid itu tempat yang tidak akan dihisab. Dia langsung akan masuk ke dalam surga. Bahkan yang paling istimewa lagi, masjid itu bisa mengajak siapa yang akan dia kehendaki untuk masuk ke dalam surga bersama masjid. Begitu masjid bersaksi, akan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam masjid bersamaku. Siapa dia? Yang pertama, yang senantiasa berinfak alias loman. Tahu loman? Loman itu apa bahasa sini apa? Awean. Di sini ada orang awean? Ada. Pokoknya orangnya kerudungnya hitam, baju hitam. Di sini ada orang pelit? Ada. Kerudungnya warna? Ya apa? Dia yang senantiasa berinfak untukku. Itulah kenapa setiap masjid pasti ada kotak infaknya. Yang kedua, masjid akan mengajak siapa? Aku akan mengajak dia yang memakmurkanku. Sekali lagi, memakmurkanku. Bah, itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu harta. Rebutan jajan, rebutan jajan. Entah itu pikiran, entah itu harta, yang penting memakmurkan masjid. Bahkan nyon sewu Bu, dulu itu ketika zaman Nabi ada orang namanya Ummu Mahjan. Siapa Bu? Oh, Ummu Marjan. Ummu Mahjan. Siapa Bu? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini orang yang senantiasa membersihkan masjid. Setiap hari beliau membersihkan masjid sampai suatu ketika Rasulullah mencari Ummu Mahjan tidak ketemu 3 hari berturut-turut. Di mana Ummu Mahjan ini? Kemana Ummu Mahjan ini? Dicari. Akhirnya apa? Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, tidak ada yang tahu. Datanglah Rasulullah ke rumah sahabat yang ahlul masjid. Assalamualaikum. 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 Kom. Ngapunten, ini sudah ngantuk apa belum? Wes ngantuk apa urung? Sampun apa lanjut? Kalau ada salam dijawab, ye. Assalamualaikum. Kalau tradisi Jawa Timur, Surabaya, kalau ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, monggo, pinara, lenggah, nunggu diminum gitu. Oh di sini juga gitu. Oh ya, monggo, ya, duduk dulu, ya, diminum dulu, ya, monggo.
Enggak. Mangga, mangga. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Ketika Rasulullah datang ke rumah sahabat, Rasulullah bertanya tentang umum mahjan. Lah iya wong tradisi wong Subang le, ana wong ngombe ya kono, haus po. Rasulullah masuk ke rumah umum mahjan, ke rumah sahabat tanya, "Wahai sahabat, tahukah engkau di mana umum mahjan?" Biasanya dia membersihkan Masjid Nabawi. Jadi masjid yang dibersihkan bukan sembarang masjid. Masjid yang dibersihkan adalah masjid yang dibangun langsung oleh Rasulullah, yakni Masjid Nabawi. Kemana Ummu Mahjan? Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Ummu Mahjan meninggal dunia." Meninggal dunia. Meninggal dunia. Itulah Bu. Tadi pas ibu-ibu kaget, sebagian ada yang bilang astagfirullahaladzim, masya Allah, ya Allah, tapi ada yang bilang curut-curut. Lisan itu harus spontan dan frontal mengatakan, mengucapkan nama Allah, lafaz Allah apapun kondisinya, dan itu sudah ditata secara lengkap. Astagfirullahaladzim, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik, Ummu Mahjan meninggal dunia. Rasulullah kaget, "Wahai sahabat, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kenapa tidak ada yang berbicara kepadaku Ummu Mahjan sudah meninggal dunia?" Sahabat Nabi menjawab, "Ya Rasulullah, Ummu Mahjan itu siapa? Dia hanya orang yang membersihkan masjid. Dia hanya orang yang nyapu masjid saja ya Rasulullah, bukan orang terkenal, bukan orang terpandang. Bahkan kita itu jarang ada yang mengenal Ummu Mahjan." Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa Ummu Mahjan akan masuk ke dalam surga bersama dengan Masjid Nabawi." Kenapa? Karena dia berkontribusi membersihkan masjid pagi, siang, malam. Kalau biasanya orang yang bersihkan masjid namanya apa Bu kalau di sini? Hah? Apa? Marbot. Justru nyuwun sewu, banyak orang meremehkan marbot, tapi ternyata dia yang akan masuk ke dalam surga bersama dengan masjid yang dia bersihkan. Entah bagaimanapun bangunannya, kalau judulnya sudah masjid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Ya Allah. Mari kita gunakan acara pada malam hari ini untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ibu-ibu kalau tahu ada lagu ini gini tahu nggak? Ilahana, ilahana. Oh, nggak tahu ya. Ajilana atau ana, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau lagu ini tahu apa enggak? Jangan tunggu lama-lama, aku diam. Astagfirullahaladzim. Ya wes gini aja. Nanti saya bagian ilahana, jenengan nanti bagian ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa?
Asyhadu alla, gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu nggih? Ayo. Ilahana, ilahana. Ayo, ayo. Sudah ngantuk apa belum? Ilahana, ilahana. Ajzil lana at-ta'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah bareng asyhadu an mandek. Saya tadi bilang apa? Jenengan yang bagian muni, tahu muni? Lambene apa? Basa di sini lambene apa? Cangkeme. Jangan cangkem. Kalau di Jawa Timur cangkem itu kasar. Malah Surabaya tuh bahasanya halus loh Bu. Gak ada bahasa lambe, cangkem gak ada. Di sana adanya congor. Bunyi, mulutnya bunyi. Jadi kan ilahana jenengan nggak ikut. Ikutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sebagian tadi sudah tak lihat ikut asyhadu alla sebelah kene. Dia mau ngunang-ngunut tok. Ya wes, ayo ikut asyhadu alla gitu ya. Sebentar. Grup sholawat diam dulu. Saya bagi dulu saja, ya. Sebelah sini regu A. Ini yang nyelempet-nyelempet ini regu A, ya. Sebelah sini regu B. Sebelah sini regu C. Sebelah kene sampai kene ki regu D. Ayo, regu A, semuanya diam. Regu A. Asyhadu alla Alah lemes. Regu A nilainya 50. Regu B, yuk. 1, 2, 3 asyhadu al. Tepuk tangan untuk regu B. Nilainya 51. Yang depan sudah kompak, yang belakang nggak ikut bunyi. Coba, mari kita lihat regu C. Regu D. Regu D ki wis nyenggoli kancane. Ayo melu lo ya. Ayo regu C. Asyhadu. Ini regu banyak hutang ini. Ayo regu D. Harapan terakhir. 1, 2, 3 asyhadu. Ini kayak wong demo ini. Ya wes, yang penting jenengan asyhadu alla gitu ya. Yuk. Ilahana, ilahana. Ajzil lana at-ta'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah bareng asyhadu wa asyhadu alla wa asyhadu wa ya rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja
karena tidak tepuk tangan. Nah, ya telat. Biasanya kalau saya pengajian ya, terus jamaahnya pengen pengajiannya lama, itu biasanya begini. Muhammad Rasulullah. Tuh. Biasanya kalau pengen pengajiannya lama, Muhammad Rasulullah. Ya? Ulangi. Mau? Emang kalau saya ulangi jenengan mau tepuk tangan? Janji. Ya Allah, yang tepuk tangan semoga bisa ziarah Makkah Madinah, bisa berangkat haji. Ya Allah, yang enggak tepuk tangan semoga entutnya mambu basin. Nanti tepuk tangan ye. Serius ye. Tak ulangi yang bagian akhir. Ya Rabbi antal murtaja, ayo ilaika abduka qad najat, barham quluba fi tujat, waghfir lana ya Rabbana, la ilaha illallah. Tangannya semuanya. Asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapunten sebentar. Sebentar, maaf ya, sebentar. Saya kan minta tepuk tangan. Kenapa sama cangkem-cangkemnya? Oh, karena saking semangatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah, berarti Isra Mi'raj ini secara tidak langsung adalah memperingati ulang tahunnya sholat. Sholat pertama kali jatuh perintahnya juga pada bulan Rajab ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sekarang tugas kita adalah untuk mempersiapkan bagaimana caranya agar ibadah ketika bulan Ramadan itu dipersiapkan dari mulai sekarang. Ketika bulan Ramadan, karena begini Bu, orang itu bisa karena terbiasa. Kalau jenengan tahu, orang yang senantiasa bangun malam tidak pernah tidak bangun, itu bukan dibangun hanya kebiasaan dalam semalam saja, betul? Itu sudah dibangun sejak lama, lalu akhirnya terbiasa. Karena orang kalau tidak terbiasa tidak akan bisa. Lalu caranya bagaimana biar terbiasa? Awalnya dipaksa. Sekali lagi, dipaksa lalu terbiasa. Sama halnya orang pegang mic. Kalau di sini apa bahasanya ini apa? Mic. Ada orang nggak pernah pegang mic. Disuruh maju pegang mic. Bisa atau tidak? Bisa, tapi susah. Assalamualaikum. Gak bisa. Dan itu akan menjadi terbiasa kalau dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Memangnya dulu yang pegang mic, yang sudah terbiasa pegang mic, sekarang dulu tidak dipaksa. Dipaksa, gemeter, paksa lagi pegang, gemeter lagi, terus dipaksa lagi pegang, terus dipaksa, akhirnya terbiasa. Orang yang tidak terbiasa masak, disuruh masak, bisa atau tidak? Ya bisa, tapi susah. Namanya juga belajar. Agar bisa menjadi terbiasa masak, caranya harus dipaksa. Lalu
Kita pengen di bulan Ramadan, pokoknya besok saya janji. Ketika masuk bulan Ramadan, saya akan bangun malam setiap malam. Tapi sebelumnya tidak terbiasa dan tidak mau dipaksa. Bisa atau tidak? Bisa, tapi susah. Do you understand? Maka harus dipaksa terlebih dahulu agar terbiasa. Kalau tidak dipaksa, ya tidak bisa. Orang yang ngapunten, orang yang terbiasa mendesain rumah, apa dia tiba-tiba bisa mendesain rumah? Tidak. Awalnya belajar, dipaksa, lalu Makanya ada orang bilang ada bahasa jam terbang. Tahu jam terbang? Jam terbang itu jam melayang. Pengalaman. Semakin dipaksa terus sehari-harinya terus-menerus, dia akan terbiasa dan akan profesional di dalam satu bidang tertentu. Asalkan dia mau memaksa. Do you understand? Jenengan bilang yes itu paham apa cuma bilang yes? Apa di sini memang pintar bahasa Inggris semuanya ya? Oh ya, Masya Allah. Do you understand? Masya Allah. Coba saya tanya, bahasa Inggrisnya wite gedang apa? Hah? Gedebok. Oh, bahasa Inggrisnya pohon pisang gedebok. Kalau bahasa Inggrisnya kelapa muda? Hah? Dawegan. Kalau bahasa Inggrisnya jatuh? Ya, monggo terserah jenengan saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita persiapkan ibadah kita ketika memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Karena begini Bu, sholat itu dalam kondisi apapun dan bagaimanapun tidak boleh ditinggal. Berbeda dengan puasa ya. Kalau ibu-ibu puasa Ramadan, sedang hamil, tidak puasa, boleh atau tidak? Boleh. Sedang menyusui, butuh banyak nutrisi, tidak puasa, boleh atau tidak? Boleh. Saya sakit, masuk angin, muta-muta, badan lemes, tidak puasa, boleh atau tidak? Boleh. Tapi khusus untuk sholat, separah apapun sakitnya, tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Saya nggak sholat ya, kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Saya sakitnya parah, saya tidak bisa berdiri. Tetap wajib sholat atau tidak? Tetap wajib, bahkan tidak bisa berdiri sekalipun. Gimana cara sholatnya? Duduk. Tangannya saja yang gerak. Allahu Akbar. Oh saya nggak bisa duduk karena saya ini bokongnya udunen. Gimana caranya? Oh, kan bokongnya udunen. Miringanan. Oh saya nggak udunen tapi saya sekujur tubuh nggak bisa gerak, yang bisa cuma tangan. Tidur boleh atau tidak? Tapi tetap wajib tangannya saja yang gerak. Saya tangannya nggak bisa gerak. Gimana caranya? Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana caranya? Matanya saja. Kedip-kedip. Apa? Bahasa di sini kedip-kedip apa? Ketip-ketip. Batinnya yang sholat, matanya ketip-ketip. Oh saya nggak bisa kedip-kedip. Disolati, yang belum mati kok. Dia cuma nggak bisa kedip-kedip, bukan mati. Oh saya nggak bisa kedip-kedip, gimana? Ya sudah nggak usah kedip-kedip. Mecicil ya? Tahu bahasa mecicil? Apa kalau di sini apa? Mendelik. Loh boleh sholat mendelik, boleh. Enak, malaikat kari nyulek. Tapi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun tidak bisa ditinggal. Beda dengan puasa loh ya. Sampean nggak puasa Mbak? Enggak. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Panu.
Saya nggak sakit, tapi saya boleh nggak minta untuk yang merokok jauh dari panggung dulu? Nggak kuat mangke. Nggih, mulai bau rokok ngapunten. Nggih, menjauh dari panggung dulu boleh. Boleh merokok tapi agak jauh. Agak jauh dari panggung. Ya. Sudah? Silakan, maksudnya jauh dulu. Boleh? Jauh dari panggung. Niki sudah kula tuliskan. Kula punya asma. Jadi nanti kan jenengan pengennya pengajiannya lama toh. Nggih. Biar kula kuat lama nanti. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kula nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Karena saya kerja. Saya kerja jauh, perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, naik mobil, perjalanan jauh dan dikejar waktu. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Caranya bagaimana? Ada rukhsah, keringanan, namanya jamak. Apa Bu? Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Berarti sholat itu boleh digabung, boleh. Ketika ada urgensi tertentu, melakukan perjalanan jauh, boleh digabung, boleh. Berarti sholat boleh digabung ya. Ya sudah, aku nanti malam tak sholat isya sama sholat subuh. Ben menesok ora usah tangi. Boleh atau tidak? Ya tidak. Ada aturan menggabungkan sholat. Aturannya bagaimana? Yang boleh digabung hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini sudah ada pasangannya masing-masing. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Berarti kalau asar sama maghrib boleh atau tidak? Tidak. Hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau menjamaknya di awal waktu namanya jamak takdim. Apa Bu? Kalau menjamaknya di akhir waktu namanya jamak takhir. Maksudnya gimana itu awal waktu sama akhir waktu? Jenengan lihat. Waktu sholat yang awal yang mana, yang akhir yang mana? Duhur sama asar, yang awal yang mana? Duhur. Maghrib sama isya, yang akhir yang mana? Isya. Do you understand? Tapi saya dikejar waktu, nggak bisa saya kalau berhenti meskipun sholatnya digabung. Ada keringanan lagi, namanya qashar. Kalau tadi apa? Jamak. Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Kalau qashar meringkas rakaat sholat. Sekali lagi, meringkas rakaat sholat namanya qashar. Menggabungkan waktu sholat namanya jamak. Meringkas rakaat sholat maksudnya bagaimana? Dhuhur yang 4 jadi 2. Nek basa kene 2 apa? Loro. Asline 4 dadi loro. Asar asline 4 dadi loro. Maghrib asline 3 dadi Siapa muni 1,5. Ini bedanya qashar dengan jamak. Kalau qashar yang boleh diringkas hanya yang rakaatnya 4. Berarti yang selain rakaatnya 4 boleh diringkas atau tidak? Tidak. Berarti maghrib 3. Terus gimana? Tetap 3. Dhuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib tetap 3, setelah itu isya 4 jadi 2. Do you understand? Sekali lagi, meringkas rakaat sholat namanya gini, bedakan. Kalau jamak itu menggabungkan, kalau qashar meringkas. Sekali lagi, menggabungkan rakaat sholat namanya jamak, meringkas rakaat sholat namanya qashar. Alhamdulillah. Kenapa? Jenengan tapi sebelumnya sudah kenal saya apa belum? Oh, kenalnya di YouTube. Emang orang itu kalau biasa lihat saya di YouTube, terus ketemu aslinya, memang biasanya agak kaget. Di HP kan kayak awake gede, kayak awake dhuwur gitu ya. Ya, ternyata aslinya
penghinaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu, setelah ini mari kita gunakan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan untuk memperbaiki ibadah yang bolong-bolong jadi penuh. Dan istimewanya lagi Bu, di bulan Rajab ini, setiap Rajab, Sya'ban, Ramadan, setiap kita melakukan amal ibadah apapun, itu pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Sekali lagi, setiap kita melakukan amal ibadah apapun, pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Sedekah 100.000, pahalanya seperti 200.000. Sedekah 400.000, pahalanya seperti 800.000. Tapi bahaya juga di bulan ini, meskipun pahalanya dilipat gandakan jadi 2, setiap melakukan dosa dan kemaksiatan, dosanya juga dilipat gandakan menjadi 2. Makanya harus hati-hati. Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen anak-anaknya solih-solihah ya, pengen anaknya baik semuanya ya. Kita bisa meniru doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana doa Nabi Ibrahim tidak pernah ditolak sama sekali oleh Allah. Bagaimana doanya? Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Amin. Doa ini dibaca 3 kali setelah sholat. Subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali. Berarti kalau sehari semalam 15 kali. Untuk siapa? Untuk putra putri kita. Itu namanya ikhtiar secara batin. Ada ikhtiar secara dohir. Caranya gimana? Memberikan contoh kepada putra putri. Diakui atau tidak, anak-anak akan menilai bagaimana orang tuanya berperilaku. Apakah menilai itu menuliskan nilainya 8, 10? Tidak. Dia akan merekam apa yang orang tuanya lakukan dan mengimplementasikan ke dalam hidupnya secara tidak langsung. Kalau jenengan tidak percaya, biasanya saya mengilustrasikan begini. Coba semuanya tangannya diangkat gini. Semuanya. Sudah? Lihat tangan saya nggih. Jenengan ikuti tangan saya, sekarang coba diputar ke kanan ke kiri pelan-pelan. Bukan gini. Nah, diputar ke kanan ke kiri. Sudah? Dirasakan gerakannya pelan-pelan. Pelan sambil dilihat tangan saya. Lebih cepat. Semakin cepat. Sekarang tolong taruh di dagunya masing-masing. Taruh di dagunya masing-masing. Saya bilang apa? Dagu. Kenapa semuanya nyekel batuk? Kan saya bilang dagu. Kenapa kok jenengan pegang ini? Karena contohnya batuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Saya bilang dagu. Kita lebih cepat meniru apa yang dicontohkan loh Bu. Berarti kalau orang tua bilang ke anak, nak ke masjid nak ngaji nak, tapi ibu isu awan bengi sing dicekel. Kira-kira anak berangkat ke masjid? Setuju? Mari sebagai orang tua kita berikan contoh. Kenapa? Karena jenengan lebih cepat menirukan batuk. Dagu. Jadi Bu, percuma
Kita berikan nasihat tapi tidak ada contohnya. Sebagai orang tua mari kita contohkan yang baik-baik untuk anak kita. Ngaten nggih Bu nggih? Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat ini tahu nggak lagu-lagu Jawa yang tentang anak. Alamate anak iku. Oh bisa ya? Ba'dane mukmin anut ing syah kang dihen. Ya enggak apa. Kalau lagu ini tahu enggak? Bocah cilik jejer malik-malik. Ya sudah, kalau alamatnya anak soleh bisa. Yuk, alamatnya anak soleh iku bapak mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindho mulya ageng ing wong tuane. Shalawatan ya Rasulullah.
Ibu. Ibu. Kalau di sini kalau dipanggil jawabnya apa? Kalau di Surabaya dalem. Kalau di sini non. NON, non. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ngapunten, 1 jam lebih berlalu. Jenengan sudah apa lanjut? Sudah ngantuk apa belum? Belum ngantuk? Masih kuat? Kuat sampai jam berapa? Alhamdulillah. Ya sudah, jenengan di sini sampai jam 5 ya. Saya pulang. Tadi pas sholawatan, saya tak lihat beberapa adik-adik. Dek, kamu sini, tak sangoni, tak kasih sangon. Berdua ya, berdua. Di situ ada adik baju biru. Ada adik baju biru di situ. Mau ke sini sekalian apa enggak sayang? Pintar. Ada baju biru. Mau apa enggak? Kalau enggak mau enggak apa-apa, enggak mau. Oh ya sudah enggak apa-apa. Kamu kecil baju putih mau enggak sayang? Mau enggak kamu? Mau. Sini. Sini. Sini sayang. Sini maju. Salim sayang anak pinter. Alhamdulillah. Oke, 3 orang ini berdiri di sini. Pinjam 1 mic lagi. Pinjam 1 mic. Cek. Mic ini volumenya. Cek. Yang ini operator. Mic yang ini. Cek. Volume ditambah yang ini. Oh, itu. Cek. Ayo, hadap sana semuanya. Siapa yang mau duluan? Yang duluan siapa yang duluan? Ayo, sebentar. Home pimpa. Kamu sini. Kamu sud. Kamu terakhir berarti, terakhir. Namanya siapa namanya? Giva. Diva apa Giva? Giva. Nama panjangnya siapa sayang? Hasan Abjar Al-Ghifari. Oh masya Allah, bagus namamu. Apa artinya? Nggak tahu. Siapa yang ngasih nama? Ibu. Ibu ikut ke sini. Ikut. Ke sini sama ibu aja. Iya. Rumahnya mana sayang? Di sana. Sama, rumahku juga di sana. Ya sudah, kamu cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Wah, tepuk tangan dulu. Kamu namanya siapa namanya? Hakin. Hah? Hakin. Akin. Ya. Nama panjangnya? Hakin Malik. Akin Malik. Oh, wis. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Cita-cita besar pengen jadi apa? Jadi pemain bola. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kamu namanya siapa? Habibi. Oh. Bagus namamu. Nama panjangnya siapa Habibi? Dipakai mic-nya? Udah. Loh, bukan. Nama panjang kamu Habibi siapa? Dipakai mic-nya? Enggak kedengeran. Tahu. Mic-nya dipakai gini loh sayang. Kamu ngomongnya pakai mic. Gak tahu. Nama mic-nya jangan ditaruh bawah. Naruh gini. Kamu nama panjangnya Habibi siapa? Gak tahu. Duh. Nama panjang kan gini. Ayo kamu tadi siapa? Hasan Abjar Al-Ghifari. Nah, panggilannya Giva. Duh, gitu. Kamu panggilannya siapa? Dipakai. Wilja Habibi. Sing jelas toh. Wilja Habibi. Wilja. Gini, wes tak kasih peraturan. 3 orang ini, kalian tak sangoni kalau mic-nya tidak ditaruh bawah. Kalau ditaruh bawah kayak Wilja,
Duh. Mic-nya ditaruh atas gini sayang. Pakai. Nah, jangan diginiin. Gini, di mulut terus ya. Dengerin aku. 3 orang ini setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Wow. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Dengan syarat kalian harus bisa menjawab apa yang tadi tak sampaikan. Kamu Habibie mendengarkan apa enggak? Dipakai mic-nya. Dengar. Mic-nya gak usah. Dengar. Gini terus. Dengar. Tadi mendengarkan aku apa enggak? Dari awal apa akhir tok? Tahu. Ya wes gini. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 1, kalau 2 200, kalau 3 300. Dari kamu dulu. Iya sebentar. Ya. Kamu dulu ya. Tapi dengan syarat tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia menjawab dengan jawabannya sendiri, meskipun salah, tak kasih sanggup. Berarti kuncinya adalah menjawab sendiri. Setuju? Iya. Kamu cita-citanya apa Habibie? Sandiwara. Hah? Sandiwara. Sandiwara? Kamu itu loh cita-citanya apa? Sandiwara. Sandiwara itu apa, Bu? Sandiwara itu apa? Oh, seniman. Kamu cita-citanya jadi sandiwara. Kenapa kok pengen jadi sandiwara? Oh, gajinya banyak. Oh, gajinya banyak. Oke, kamu dulu aja. Oke, kamu ya, diam semuanya. Pertanyaan untuk Giva. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Giva, siapa nama orang yang membersihkan Masjid Nabawi setelah itu meninggal dunia disolati langsung oleh Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar. Gak apa-apa, karena kamu jawab sendiri. Terus suaramu jelas, gak kayak Habibie. Kan jawabnya jelas di mic. Tuh, lihat, mic-nya tuh di sini terus. Jadi gak gini. Duh. Ya Allah, iki kok kaya ngene kabeh ya arek. Pusing. Ya wes, Giva, kamu biar dapat 100.000 tak ganti pertanyaan yang gampang. Kamu kan kelas berapa? 3 ya? 4. Oh, kelas 4. Giva. Apa ya? Sebutkan. Tapi kan karena kamu jawab pertanyaan pertama gak bisa jawab. Jadi kamu kesempatannya cuma 1 kali. Tapi kalau kamu bisa jawab terus. Tadi salah jawabanmu, bukan Abu Bakar. Ya, ini. Sebutkan ada berapa rukun Islam? 5. Apa saja? Haji, ya. Puasa, zakat. Jangan dikasih tahu. Iman. Ya, tak ganti pertanyaannya. Apa ya? Giva. Yes, gampang aja lah. Bacakan niat sholat subuh. Usolli sunat. Usolli Subuh. Wes gini. Bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amramin ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amramin ya Allah, aku mau mimpi indah. Amin. Ya wes.
gampang. Wis, balik. Miki kasihno temenmu. Nah, pinter iki Salim iki. Kamu siapa tadi namanya sayang? Hakim. Akil. Hakim. Akil. Kamu tahu nggak siapa tadi yang membersihkan Masjid Nabawi namanya? Ora weruh. Orang weruh. Ya wes, apa ya? Rukun Islam. Bisa, yuk bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam ada berapa? 5. 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Tepuk tangan dulu. Kasih. Ya, sama-sama. Kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kita ya, Bu. Karena kan pada hakikatnya kita semua pasti menginginkan anak-anak yang solih-solihah. Ayo sini. Ayo, Mike jangan ditaruh bawah. Kalau mau dapat sangu, Mike jangan ditaruh bawah ya. Dijawab, kan kamu pengennya sandiwara toh? Tuh toh. Pertanyaan buat kamu, mau ya gampang apa yang susah? Gampang. Gampang. Sebutkan 10 malaikat Allah. Lupa. Hadap sana, tak kasih tahu. 1, Jibril. Jibril. Nah, 1, yuk 10. Yuk, 2, 3. Jibril, Heeh. Mikail, Pinter. Israfil, Diam. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Jibril. Jibril, Heeh. Mikail, Pinter. Israfil, Pinter. Jaka. Boleh di mana? Pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Supri. Israfil. Kamu kesini tadi sama siapa sayang? Temen. Sama siapa? Dijawab. Sama siapa? Aira. Aira siapa kamu sayang? Itu Oh, apa adik? bukan Apa? temen. Oh temen. Ya wes, kamu ibunya nggak ikut ke sini? Dia ada di Taiwan. Oh, ibunya di Taiwan. Bapak, ayahnya Di rumah. di rumah ngapain? Tidur. Ya wes, kamu kenal sama aku apa enggak? Dijawab, kenal apa enggak? Kenal di mana? Yang pas aku lihat di TikTok. Oh, TikTok. Ya wes, kamu berarti lihat di TikTok. Siapa namaku siapa? Umi. Hah? Umi siapa? Miraida. Udah tahu. Kamu mau dikasih sangu apa enggak? Mau. Nah, kasih sangu. Lihat aku ya. Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Kalau kamu bisa langsung 100.000. Ayo. Hah? Apa? Minum. Enggak, bilang orang gagah minumnya larutan cap kaki 3, bilang gitu. Ayo, langsung 100.000. Apa? Dengar Hah? apa tadi? Apa tadi? Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Ayo kamu. Ayo kamu. Hah? Bilang gitu tadi loh ya Allah. Bilang gini loh Le. Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Sudah, wes yuk. Cap kaki 3. Iya, bilang orang gagah. Kamu yang bilang kamu Le. Bilang orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Yuk. Orang cap kaki 3. Oh alhamdulillah. Wes gini aja, kamu sholawatan aja, sholawatan kamu bisa nggak? Ya sholawatan, wes sama pegang itu yang enak ya.
Langsung tak kasih 100.000 sholawatan. Terserah kamu bisanya sholawatan apa. Hah? Ya boleh. Yuk dipegang. Dipegang aja. Pegang. Tuh, pegang ini lalu tancap kaki 3 nih. Ayo. 1, 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sunat gesek beberapa lipat. Oh, sunan gresik. Oh ya udah, ayo yuk. Yuk, 1, 2, 3. Sunat gesek beberapa malik bahib. Sunat ampera diramasu dan Hemen. Sunan Giri Muhammad Abdul Yakin. Sunan Bulan mau Aduh. Ayo. Sunan Derajat. Aduh. Ya wes, gak apa-apa. Rencana buat beli apa itu? 100.000 rencana buat beli apa? pancingan. Pancingan. Ya boleh. Wes, semoga kamu ini. Ini tak kasih nih larutan cap kaki 3 sini mic-nya. Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa menjadi qurrata a'yun. Apalagi peringatan Isra Mi'raj ini sebagai pengingat bahwa kita jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi semoga yang naik tadi jadi anak yang soleh. Termasuk yang hadir di sini semuanya putra-putrinya soleh-solehah, keturunan yang ahli ibadah, keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, dilihat menyenangkan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan